Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Apriani, NPM A1M022014. Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Dasar-dasar Pengetahuan, yaitu penalaran dan logika. Yang mana dosen pengampu saya adalah Dr. Muhammad Kristiawan, MPD, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sebelum lebih jauh kita mengenal penalaran, kita harus mengetahui apa itu penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar inilah kekuatan manusia yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Binatang juga mempunyai pengetahuan, tetapi hanya terbatas untuk bertahan hidup atau survival. Manusia mampu mengembangkan kemampuannya karena dua hal. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan mampu menyampaikan informasi atau pendapat. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut kerangka berpikir tertentu. Penalaran juga merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Selain penalaran, ada perasaan. Perasaan itu merupakan kegiatan penarikan kesimpulan yang tidak didasarkan penalaran. Terus ada intuisi. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, yaitu penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, maka manusia bisa mengetahui yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta indah dan jelek. Pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena dua hal, yakni yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Dan yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka alur berpikir tertentu atau yang biasa disebut penalaran. Lalu, apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sedangkan secara terminologis, logika didefinisikan yaitu teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Yang pertama, objek material dan objek formal logika. Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material adalah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. 2. Tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama
filsafat spekulatif atau filsafat teoretis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. Yang ketiga, filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni yang A, ilmu pengetahuan abstrak, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang B, ilmu pengetahuan alam, terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan sebagainya. C, ilmu pengetahuan humanis, terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi 2 kelompok, yakni A, ilmu teoritis. Yang pertama, deskriptif, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. Yang kedua, nomotetis, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. B, ilmu terapan. Yang pertama, normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, positif atau pragmatis, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan sebagainya. 3. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 SM sampai 548 SM, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenal logika induktif. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta, yang menurut Aristoteles disimpulkan dari A. Air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan akan mati. Yang B. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Yang C. Air juga uap. Dan yang D. Air juga adalah es. 4. Logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur susunan dan nuansanya, serta seluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. 5. Kegunaan logika. A. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. B. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. C. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. D. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.